Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya ini cukup menarik, Pak, karena berhubungan dengan isu, ya, isu akan terjadinya resesi tahun depan. Ya, soalnya sekarang kalau Anda perhatikan YouTube, Anda lihat semua ngomongin resesi. Anda buka WhatsApp, semua broadcastnya resesi. Anda lihat berita resesi. 2023 katanya akan menjadi tahun yang kelam. Ya, saya pernah baca satu jokes, Pak, ya, katanya tahun 2023 akan sangat gelap, bahkan PLN pun tidak bisa jadikan lebih cerah katanya. Ya, oke, kok serem banget gitu ya. Ya, dan banyak dari bahkan holder kita dan yang belum holder pun khawatir, Pak. Ya. Ya, jadi pertanyaannya seperti ini. Dibagi menjadi dua bagian. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Nanti mungkin kita boleh jawab sama-sama, ya. Pak Dani, saya mendengar katanya kan tahun 2023 akan ada resesi besar-besaran. Ya. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana Nagaya sebagai perusahaan, ya, sebagai perusahaan akan minimalisir resiko ini. Dan yang kedua, bagaimana Nagaya sebagai aset bisa menjadi solusi bagi para holdernya menghadapi resesi. Jadi dua bagian, Pak, pertanyaannya, Pak. Kita sebagai perusahaan bagaimana? Kita sebagai aset bagaimana menjadi solusi bagi para holder dan calon holder. Bagus, Pak, pertanyaannya ya? Bagus banget. Bagus banget. Nah, silakan, Pak. Gimana, Pak? Pak? Jadi kalau ini dari perspektif saya, ya, dari perspektif kita juga, saya, Pak Dani, kita semua bukan seorang ahli di bidang ekonomi yang bisa menganalisa kondisi market dan juga resiko-resiko yang dihadapi, ya, khususnya terkait resesi seperti yang banyak diprediksi, ya, oleh beberapa orang, ya, mulai dari expert, Pak, orang yang memang latar belakang keilmuannya di bidang ini, maupun yang expertnya dadakan, ya. Jadi cukup banyak hari ini memang kalau di YouTube dan sebagainya, di channel YouTube saya pun muncul, Pak, di mana di lini masa saya, ya, biasanya itu pasti akan ada prediksi-prediksi. Apalagi ini kan mau akhir tahun, Pak. Biasanya mulai ramai diperbincangkan. Walaupun mungkin kadang-kadang melakukan itu untuk meningkatkan viewers ya, Pak, ya. Nah, mungkin juga, ya. Ya, tapi kalau kita lihat memang selalu saya pikir selalu akan ada dua pandangan, ya, setiap kali berbicara tentang resiko terjadinya resesi. Kita melihat resiko resesi tersebut berbeda-beda, ya. Jadi menurut saya tidak ada yang bisa dikatakan analisa paling benar, ya. Apakah betul ataukah justru menjadi sebuah peluang? Ya, yang pasti, Pak Dani, yang pasti saya melihat bahwa di setiap resesi memang ada, Pak, perusahaan-perusahaan atau bahkan individu yang jatuh. Tiba-tiba ketika dia di posisi puncak karena resesi, dia jatuh, ya. Perusahaannya bangkrut, kalau ya, sebagai individu mungkin jatuh miskin, itu terjadi, ya. Tetapi, Pak, yang menarik, di setiap resesi itu juga selalu muncul, Pak, ya, orang-orang kaya baru, ya, sukses, ya. Nah, saya pikir kalau ada orang berkata bahwa hidup itu seperti roda berputar, makanya jangan sombong, ya. Yang di atas bisa jadi di bawah bisa jadi di atas, ya. Kalau terkait yang tadi proses dari resesi tersebut dan harus kehilangan banyak hal, tetapi juga justru menjadi peluang baru bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan resesi itu, justru dia bangkit, ya, dia meraih sukses, ya. Nah, yang terpenting di sini adalah apapun situasinya kita harus siap, ya. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sebutkan, di setiap resesi pun ternyata ada peluang baru, ya. Nah, sukses itu adalah bertemunya kesiapan dengan kesempatan, dengan peluang, ya.
Saya sering kali gambarkan peluang itu, opportunity itu bersayap. Ya, jadi biasanya datang itu dalam sekelebat ya waktu. Nah, hanya orang yang siap, yang bisa melihat peluang, kemudian menangkap peluang itu dan menggenggam erat, ya. Lalu kemudian karena kesiapannya, lalu kemudian dia memanfaatkan peluang itu untuk sukses, maka dia akan menjadi orang-orang yang berhasil. Ya, jadi yang terpenting adalah di setiap situasi kita harus mempersiapkan diri lebih baik. Ya, tentunya persiapan ini terkait juga dengan harus banyak mau belajar dari apapun lah proses dalam kehidupan ini, tantangan, kita harus mau kerja keras, belajar dari kegagalan kita, termasuk juga belajar dari kegagalan orang lain, ya, nggak hanya belajar dari suksesnya orang lain, tapi juga bagaimana mereka berproses dan banyak mengalami kegagalan sampai mereka bangkit, ya. Itu saya rasa salah satu hal yang harus benar-benar kita persiapkan, nah, sehingga ketika peluang-peluang kesempatan datang, kita sudah matang, ya, dan kita bisa berselancar di tengah-tengah gelombang resesi itu, justru bukan tenggelam, tapi kita berada di puncak sukses kita, ya. Nah, terkait dengan persiapan kita sendiri di perusahaan, ya, dan bagaimana kita sebagai sebuah aset, teman-teman, justru di sini saya melihat peluang yang luar biasa di Nagaya, karena kalau kita bicara Nagaya sebagai sebuah perusahaan, ya, yang menarik adalah kita ini adalah perusahaan teknologi, ya, yang secara spesifik, ya, kita membangun kalau kita bicara produk dari teknologi ini adalah teknologi blockchain, ya, produknya kripto yang kita bangun dan kita jalankan di atas sistem blockchain atau jaringan blockchain sendiri. Dan kita tahu bahwa teknologi ini sedang hype. Jadi itu yang pertama, yang Anda perlu garis bawahi adalah kita sedang ada di dalam sebuah industri yang sedang hype, yang diprediksi sampai beberapa tahun ke depan ini akan menjadi sebuah peluang, ya, karena semua industri apapun itu sedang mengarah ke sana. Jadi bukan cuma industri keuangan, tapi industri apapun itu sedang mengarah mencoba untuk memanfaatkan teknologi blockchain ini, ya, untuk inovasi mereka, ya, untuk mereka bukan hanya survive tapi terus berkembang, ya. Dan ingat, Nagaya sedang ada di industri ini yang sedang hype. Lalu yang kedua, ini yang menarik pada yang kedua adalah proyek perdana, proyek pertama yang sudah dijalankan sejak Oktober 2020 itu berkaitan dengan industri nikel. Dan kita tahu bahwa nikel, khususnya 2 tahun terakhir di masa pandemi, ini juga sedang hype-hype-nya, ya. Karena kita tahu dunia ini transisi dari meninggalkan energi fosil, ya, menuju ke energi baru terbarukan. Jadi ada transformasi energi dari fosil ke baru terbarukan. Nah, cuma ada sejumlah tantangan, ya, untuk transisi ini, tidak mulus. Ya, karena kalau kita bicara energi baru terbarukan, itu berkaitan dengan sinar matahari, ya, tenaga surya, kemudian tenaga angin, ya, kemudian juga air. Nah, kita bicara aja seperti contohnya, ya, matahari ini tersedia berlimpah, tapi tidak 24 jam sehari. Ya, seperti malam hari ini tentunya tidak ada tenaga surya, ya, yang bisa menggerakkan, yang bisa diubah menjadi energi, ya. Jadi kita harus tunggu lagi sampai besok hari ini. Ya, kalau kita ingin menggerakkan sesuatu dengan energi surya tadi. Tetapi menjadi berbeda ketika ternyata nikel ini menjadi solusi, ya, dengan dikembangkannya teknologi baterai litium yang ternyata, ya, bahan dasar atau bahan baku utama dari litium ini adalah nikel. Nah, ini luar biasa. Jadi ini akan terus dikembangkan, Pak. Ya, teknologi baterai ini, kapasitasnya, kemampuannya untuk menyimpan energi surya, energi matahari ditampung ke baterai lithium ini, tentu ini akan terus dikembangkan, Pak.
Ya, jadi bisa dibayangkan kalau prediksi saya ya Pak ya, sampai 50 tahun, 100 tahun ke depan, kelihatannya nikel ini akan menjadi salah satu mineral utama yang dicari oleh dunia. Ya, dan yang menarik sekali lagi, bukan cuma kita sedang hype ketika kita bicara blockchain-nya, tetapi juga kita sedang hype, ada di industri yang sedang hype, yaitu nikel. Ya, jadi kalau bicara peluang, Pak, justru ini adalah sebuah kesempatan, ini adalah sebuah peluang yang tidak boleh kita sia-siakan. Ya, jadi yang saya mau katakan adalah Anda semua beruntung, teman-teman, ya, ada di sebuah kapal yang benar-benar fokus di dua industri yang sedang hype. Ya, yang menurut saya dua ini justru jauh dari yang namanya resesi. Ya, ketika perusahaan itu ada di industri ini dan dikelola dengan tepat, maka 2023 saya rasa perusahaan-perusahaan yang ada di dua industri ini tidak akan mengalami masa-masa gelap. Oke, semoga menjawab, Pak Dhani. Wow, mantap ya. Sebenarnya sudah sangat terjawab ya, sudah sangat terjawab dari Pak Yunias. Simpelnya adalah dalam setiap sesuatu yang terlihat seperti sebuah masalah besar ya, tantangan besar, itu pasti ada sebuah peluang. Ya, saya setuju sekali Pak ya, kalau misalkan kita perhatikan ya, setiap kali resesi terlihat seperti sangat kelam ya. Dunia tuh seperti, waduh, semua orang pada komplain, tapi sebenarnya kalau misalkan diperhatikan banyak juga yang ujung-ujungnya muncul sebagai pemenang. Ya, justru mereka tiba-tiba jadi kaya raya lah, jadi sejahtera karena mereka bisa melihat peluang. Ya, karena mereka bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mayoritas dari masyarakat di luar sana. Jadi intinya adalah Anda bisa melihat peluang tersebut atau tidak. Ya, simpelnya begini, kalau Anda, ya ini mungkin menambahkan tadi yang Pak Yunias sampaikan ya. Ya mungkin mohon izin saya tambahkan sedikit Pak. Ya. Silakan Pak, silakan. Seperti ini. Saya selalu quote ini ya setiap kali kalau misalkan setiap kali saya menyampaikan sesuatu tentang Nagaya, saya pasti quote ini dari Albert Einstein ya. Kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang berbeda, Anda juga harus berani melakukan hal yang berbeda. Kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh mayoritas orang-orang, Anda juga harus berani melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh mayoritas orang-orang di luar sana. Logik ya. Kalau Anda lakukan hal yang sama, Anda akan mendapatkan hasil yang sama. Justru insanity atau kegilaan adalah melakukan hal yang sama seperti orang lain, tapi berharap mendapatkan hasil yang berbeda. Simple, ya. Berarti kalau kita mau dapat hasil yang berbeda, kita juga harus melakukan hal yang berbeda. Ya. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang hanya bisa didapatkan oleh 1% masyarakat dunia, kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang hanya bisa didapatkan oleh 1% masyarakat dunia, Anda harus bisa berpikir seperti 1% masyarakat dunia. Saya setuju sekali, ya. Setiap resesi itu pasti ada peluang, ya. Tidak mungkin yang namanya uang itu hilang dari muka bumi. Dia hanya berpindah. Ya, kalau Anda paham analogi ini, resesi ini Anda bisa gunakan sebagai peluang untuk Anda menjadi sejahtera setelah resesi ini selesai. Ya, uang itu tidak hilang, uang hanya berpindah dari kantong satu orang ke orang lainnya. Ya, cuman bedanya kalau tidak sedang terjadi resesi, perpindahan uang ini terjadi secara kecil, secara mikro. Ya, bedanya ada kayak contohnya, misalkan Anda beli barang, ya, Anda beli barang kan cuma tukeran, Anda dikasih barang, Anda kasih uang ke dia. Jadi uang itu cuma berpindah kantong dari satu kantong ke kantong orang lain, paham ya? Masuk akal ya? Bedanya adalah, ya, seorang pebisnis itu menciptakan sebuah sistem, sebuah produk, dia mendistribusikan produk tersebut dan dia pikirkan sebagaimana caranya agar perpindahan uang dari kantong ke kantong lain itu terjadi secara masif. Masuk akal ya? Sistem itu terjadi agar perpindahan tersebut terjadi secara masif. Nah, resesi itu perpindahan uang dari kantong satu orang ke orang lainnya terjadi secara lebih masif lagi, secara makro. Ya, justru Pak, saya pernah baca satu quote yang menurut saya ini sangat
Ini merubah perspektif saya. Ya. Justru pada saat resesi lah orang-orang kaya baru akan diciptakan. Setuju? Pada saat resesi lah orang-orang kaya baru diciptakan dan orang-orang yang sudah kaya tambah kaya. Pada saat resesi. Ya, justru ya kalau dikatakan oleh Rothschild itu dulu salah satu bankir paling kaya di dunia, Pak. Dia bilang belilah ketika sedang ada darah di jalanan. Buy when there is blood on the streets. Jadi ketika semuanya kelihatan lagi, waduh, ya dunia seperti ini, justru itulah kesempatan Anda. Nah, sekarang bagaimana caranya Anda bisa mengetahui? Ya, bagaimana caranya Anda bisa mengetahui? Anda bisa menjadi, sebenarnya ini kan transformasi ya Pak ya, cuman perubahan cara pikir. Ya, bagaimana caranya Anda, bukannya justru uang keluar dari kantong Anda, tapi justru setelah resesi ini selesai, ya, kita nggak tahu tahun berapa ya, kita nggak tahu resesi ini akan sedalam apa, dan kita nggak tahu resesi ini akan selesainya kapan. Ya, intinya adalah setelah resesi ini selesai, bagaimana caranya Anda justru bukan jadi bagian orang-orang yang kehilangan uang, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Justru Anda menjadi orang-orang segelintir kelompok individu manusia yang justru untung dari resesi. Itu yang Anda harus bisa tanamkan dalam diri Anda. Ya, Anda harus bisa merubah mindset Anda. Nah, sekarang bagaimana caranya? Soalnya banyak orang di luar sana, banyak perusahaan-perusahaan yang juga menciptakan aset akan mengatakan hal yang sama seperti saya. Seperti Pak Yunias, justru resesi itu saatnya Anda beli. Ya, justru resesilah saatnya Anda keluarkan uang. Justru resesi saatnya Anda buy. Pertanyaannya, apa yang Anda buy? Apakah berarti semua yang memberikan janji seperti itu Anda buy? Ya, saya selalu bilang seperti ini, Pak. Jangankan aset-aset di luar sana ya, Nagaya pun kalau Anda belum paham, jangan beli. Ya, Nagaya pun kalau Anda belum paham, jangan beli. Nah, berarti kan yang paling penting kan Anda harus pahami. Ya, pertanyaannya adalah tadi yang pertama, bagaimana caranya Nagaya sebagai perusahaan ya, Nagaya sebagai perusahaan ini bisa meminimalisir resiko terhadap resesi. Dan yang kedua, bagaimana Nagaya ini bisa menjadi solusi. Betul ya? Bagi para holder. Mas, kita coba jawab yang pertama dulu. Ya. Sebenarnya dua pertanyaan ini saling terikat, saling bergantung. Sekali lagi, kami bukan pakar ekonomi, ya, kami bukan pakar keuangan, ya. Jadi semua yang kami berikan ini purely opini ya. Semua yang kami berikan ini purely opini, Anda boleh ambil, Anda boleh tidak ambil, dan ini bukan advice keuangan. Anda tolong lakukan due diligence Anda sendiri, Anda lakukan do your own research sendiri, Anda buat keputusan berdasarkan diri Anda sendiri. Ini hanya sebuah, apa ya Pak Yunias ya, sebuah saran, masukan. Sekali lagi, kami bukan financial expert, tapi kita ngomong logika sekarang. Kita ngomong yang pertama ya, bagaimana Nagaya sebagai perusahaan akan meminimalisir ya dampak dari resesi. Sebenarnya dua hal ini saling terikat. Kalau Nagaya sebagai perusahaan bisa bertahan atau justru menang setelah resesi selesai, ya berarti Nagaya ini aset yang bisa meminimalisir, yang bisa menjadi solusi buat Anda dong. Kalau sebagai perusahaan aja dia nggak bisa, dia jomplang pada saat resesi, bagaimana dia bisa jadi solusi buat Anda? Ya, sekarang kita jawab dulu Pak yang pertama Pak. Kalau misalkan Anda perhatikan, resesi itu sebenarnya bukan dimulai tahun depan. Resesi itu sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Anda sadar nggak sih? Resesi itu sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Ya, cuman ya gara-gara lagi trending aja semua orang berbicara, wah tahun depan akan seperti ini, tahun depan seperti itu. Siapa dari Anda yang dari mulainya pandemi ini terdampak dari situasi ekonomi yang terjadi? Kehilangan pekerjaan kah? Atau kehilangan uang Anda nilainya drop lah, segala macam. Siapa yang terkena dampak? Saya pun termasuk terkena dampak. Ada yang di PHK, ada yang tiba-tiba investasinya jatuh tinggi, ada yang para pebisnis Anda yang punya bisnis, ya, klien mulai berkurang, mereka udah mulai nggak punya buying power. Perhatikan tidak? Resesi itu sudah terjadi dari awalnya pandemi. Ya, betul ya?
Nah, sekarang seperti ini. Kalau misalkan kita berbicara tentang Nagaya sebagai perusahaan, Nagaya justru dimulai pada tahun 2018. Ya, 2018. Sekarang sudah tahun 2022. Betul ya? 2018 sekarang sudah tahun 2022. Nagaya survive ketika banyak aset kripto naik, turun, naik, turun, naik, turun. Bukan cuma aset kripto ya. Perusahaan-perusahaan yang quote to quote muncul menjadi diva, bisa menawarkan benefit-benefit yang sangat luar biasa besar. Mereka hilang, Nagaya masih ada dan tetap stabil berjalan. Betul? Sampai sekarang buktinya masih ada. Ini sudah tahun 2022. Kalau misalkan Anda perhatikan, riset menunjukkan average rata-rata aset kripto umurnya 1,25 tahun kalaupun mereka masih ada. Nagaya sudah 4 tahun. Ya, Nagaya sudah 4 tahun. Itu saja sebenarnya sudah menunjukkan, ya, kita survive 4 tahun terakhir di mana situasi dunia, bahkan kita nggak usah ngomong resesi ya. Bayangkan seluruh dunia lockdown. Bisnis semuanya drop. Tidak ada bisnis yang survive. Kecuali bisnis yang menawarkan janji-janji manis, itu naik. Karena semua orang butuh solusi. Ya, tapi mereka naik, mereka pun turun dengan sangat cepat. Nagaya tetap ada sampai hari ini, tahun 2022. Apa strateginya? Apa yang membuat Nagaya kok bisa survive? Yang paling pertama dan yang paling penting adalah visi dari CEO kita. Kalau CEO Anda, Pak Yohanes Chandra, nggak bisa berpikir jangka panjang, ini perusahaan udah nggak mungkin ada sekarang. Ya, kalau Anda pernah jumpa dengan beliau, ya, nego sama Pak John itu, boleh tanya Pak Yunias, nego sama Pak Yohanes itu paling susah. Paling susah. Kenapa? Gara-gara dia berpikir jangka panjang. Kadang-kadang saya sering berdebat dengan beliau. Kenapa? Gara-gara secara jangka pendek ini solusi yang baik, tapi beliau bilang, kamu nggak bisa lihat apa yang saya lihat. Saya bisa melihat 5, 10, 20, 30, 50 tahun ke depan nih perusahaan mau kemana. Ya, jadi percayalah sama saya. Dan benar, ya semua yang beliau katakan itu pasti terjadi. Lucunya itu, betul ya Pak Yunias ya? Ya, jadi yang pertama adalah CEO itu bisa nggak berpikir jangka panjang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itulah kenapa ada yang namanya backup emas. Ya, itulah kenapa ada yang namanya emas. Sekarang saya tanya lagi sama Anda, sebagai Anda yang paham kripto ataupun nggak paham kripto, di dunia kripto tidak ada keharusan aset kripto itu harus di backup emas, betul? Ya, tapi kenapa Nagaya mesti 50% dana di ICO digunakan untuk beli emas? Sampai terjadi apapun, bahasanya beliau kan pasti, sampai terjadi apapun, minimal ada emas, minimal ada emas. Ya, apakah emas itu sendiri yang akan menentukan harga Nagaya nanti akan stabil atau tidak? Bukan. Yang menentukan harga Nagaya stabil atau tidak itu apa? Kepercayaan pasar. Betul? Kepercayaan Anda sebagai holder. Kalau Anda tenang dan nyaman sebagai holder, harga pasti relatif stabil. Ya, itulah kenapa mayoritas aset-aset yang tidak punya backup, yang hanya angka saja, yang saya nggak mau nyebut ya, yang hanya angka saja, kalau lagi turunnya bisa sangat tinggi. Kenapa? Bukan gara-gara aset itu sendiri, tapi gara-gara market semuanya bimbang. Market khawatir. Ini kalau udah turunnya bisa setinggi apa ya? Bisa nggak dia naik lagi? Itulah kenapa ada emas. Emas itu sendiri tidak menentukan naik turunnya aset, tapi kepercayaan Anda sebagai holder. Dan dengan di backup emas, Anda akan jadi lebih tenang. Minimal apapun terjadi, ya, gue masih punya emas kok. Betul tidak? Ya, dengan Anda memahami itu, dengan Anda mengetahui itu, Anda tidak akan membuat keputusan yang tergesa-gesa. Ya, sampai apapun terjadi dengan Nagaya, minimal Anda akan lebih rasional. Betul? Ya, beda kalau misalkan Nagaya itu tidak di-backup oleh apapun. Ya, Nagaya itu kosong, isinya cuma misalkan ya kita sih enggak ya. Jangan pakai Nagaya deh. Misalkan aset lain yang kosong, nggak ada isinya, cuma jualan janji.
Ya, berarti kan Anda kan menaruh kepercayaan Anda terhadap orang yang memberikan Anda janji tersebut kan. Ya namanya manusia, betul nggak? Ya, tergesa-gesa terjadilah panic sell. Ketika panic sell nilai aset turun. Jadi itulah kenapa ada emas. Ya, kalau Anda perhatikan 3 resesi yang terakhir, ya Anda boleh googling. 3 resesi yang terakhir itu terjadi di tahun berapa? Yang pertama itu di tahun 1982. Catat. Yang kedua 1991. Yang ketiga tahun 2009. Anda lihat harga emas bagaimana? Ya, data ini saya dapatkan dari tim riset dan statistik dari Nagaya. Waduh. Ya, kita punya tim riset sendiri loh, jangan main-main loh, ya. Nah, Anda lihat harga emas relatif lebih stabil. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Anda paham caranya proyek Nagaya dijalankan. Ya, kalau Anda paham perhitungan bagaimana proyek Nagaya dijalankan, itu semua sudah dihitung. Ada alasannya kenapa yang dibagikan cuma 60% dan bukan 40%. Bukan 100%. 40%-nya kemana? Manajemen resiko. Kalau sampai terjadi apapun, minimal sudah ada dana yang dipersiapkan untuk membackup. Ya, coba Anda pikir deh, logika deh. Ya, tahun 2018, tahun 2019, 2018 belum. 2019 ke atas, 2020 permulaan, 2021 seluruh dunia lockdown, ya, bisnis pada nggak bisa jalan semua. Bagaimana itu proyek masih bisa tiba-tiba bisa dimulai tahun 2021? Karena sudah ada perhitungannya. Ya, tahun 2021 akhir proyek Nagaya Mineral Indonesia dimulai. Bagaimana bisa survive kalau belum ada perhitungan untuk manajemen resiko? Ya, semua sudah diperhitungkan. Itulah kenapa kami bicara jangan cuma ngomong untung. Jangan cuma ngomong untung. Ketika untung semua orang happy. Ya, ketika untung semua orang bisa terima. Ketika lagi resesi itu loh, ketika inflasi lagi tinggi itu loh, ketika terjadi force major itu loh, apa yang akan Anda lakukan? Itu pertanyaan paling penting. Dulu saya nggak paham ini semua. Saya ngomong sama Pak Yohanes, kalau Pak Yohanes sih dari awal sudah sefrekuensi ya. Saya dari dulu ngomong sama Pak Yohanes sih bingung kok apa? Ngomong resiko apa? Ngomong resiko. Dikit-dikit resiko, dikit-dikit resiko. Saya kalau jualan edukasi Nagaya ya, bukan jualan ya. Saya edukasi Nagaya, nggak ngomong resiko saya dimarahin. Ya sekarang saya paham, oh ini tuh. Bisnis yang benar dan bisnis yang baik bisa diketahui kapan, bukan ketika semuanya lagi baik. Bisnis yang benar dan baik dipertimbangkan itu diketahui ketika lagi semuanya drop. Dia bisa bertahan tidak? Ya, itu dari sudut pandang perusahaannya. Itulah kenapa ada yang namanya manajemen resiko. Ya, kita bukan cuma ngomong keuntungan, ada yang namanya manajemen resiko. Semua sudah diperhitungkan. Ya, seorang pebisnis yang baik, ketika semuanya lagi baik, semuanya lagi bagus, dia akan persiapkan. Jika suatu saat, bukan jika, ketika, karena kalau naik pasti ada turun. Seorang pebisnis yang baik, ketika semuanya lagi naik, dia akan persiapkan ketika nanti terjadi penurunan, ketika nanti terjadi resesi. Ya, jadi Anda jangan khawatir. Dari sudut pandang perusahaan semua sudah dihitung. Nah, sekarang bagaimana dengan sudut pandang Anda sebagai holder? Kan katanya kan bagaimana Nagaya bisa menjadi solusi? Ya, pertanyaannya, definisi Anda solusi itu apa? Anda harus jelas. Ya, banyak orang yang datang ke Nagaya bertobat, Pak, saya bertobat Pak, saya sekarang mau di Nagaya saja. Ya, apa yang dikejar? Saya beli hari ini, besok bisa dapat apa ya Pak? Ya mendingan jangan di Nagaya, Anda belum bertobat berarti. Ya, Anda harus jelas maksud solusi itu apa. Ya, di sini tidak ada yang namanya apa ya? Kayak waduh, abrakadabra gitu besok Anda jadi kaya, tidak ada. Ya, kalau definisi solusi untuk Anda adalah bagaimana agar nilai aset Anda terjaga, nilai uang Anda terjaga. Nah, baru itu pertanyaan yang benar. Ya, dan bagaimana caranya ketika resesi
justru Anda ambil peluang ini agar nanti ketika selesai resesi, Anda justru berada di depan. Anda justru mengambil kesempatan yang tidak diambil orang lain. Itu baru pertanyaan yang benar. Tadi Pak Yunia sudah sempat sampaikan ya, bahwa dunia ini sedang mengalami perubahan. Anda perhatikan, 3 resesi terakhir. Itu terjadi kenapa? Karena dunia sedang mengalami perubahan besar. Ketika dunia sedang mengalami perubahan, pasti terjadi resesi. Pasti. Ya, lebih besar perubahannya, lebih besar resesinya. Tapi kalau Anda paham, lebih besar untung Anda nantinya. Nah, perubahan yang terbesar di dunia ini sekarang terjadi adalah 2. Dan Profesor Jung ini selalu tekankan. Ya, yang pertama perubahan terbesar adalah perubahan dari analog menjadi digital. Ya, jadi semuanya sedang mengarah ke digital. Semuanya mengarah ke digital. Semua mengarah ke digital. Dan salah satu apa ya? Revolusi dalam dunia digital itu adalah blockchain. Ya, kenapa? Gara-gara dia tidak bisa dihack. Ya, dengan blockchain ini berarti semuanya sama rata. Ya, dan dia bisa ditransaksikan di seluruh dunia. Itulah indahnya teknologi kripto ya. Jadi yang pertama, revolusi besar sedang terjadi di dunia itu adalah analog menjadi digital. Yang kedua adalah renewable energy. Ya, kita sedang mencoba menyelamatkan bumi dari global warming. Betul? Jadi, tadi yang Pak Yunia sudah sampaikan, teknologi, ya, kita bersyukur ya, Tuhan ini sangat baik. Tiba-tiba nikel meledak dan pas bisnis yang dijalankan Nagaya, proyeknya ada di nikel. Ya, nah sekarang berarti kita bukan cuma bertanya tentang survival. Kita bukan cuma berbicara tentang menyelamatkan diri kita. Ya oke, secara nilai Nagaya bisa mengamankan nilai uang. Tapi bagaimana caranya Anda bisa mengambil kesempatan ini agar nanti ketika selesai resesi justru Anda sejahtera. Ya berarti Anda harus jangan melawan arus. Anda harus ikutin arusnya. Justru ketika arusnya ini masih baru mulai, Anda harus berada di depan. Anda harus ambil peluang ini. Nah, jadi tadi ada 2, analog menjadi digital dan renewable resources, menyelamatkan bumi. Nah, Nagaya ada di dua-duanya loh. Bayangkan, dua-dua revolusi terbesar dalam dunia ini yang sekarang sedang terjadi. Nagaya menjadi pionir dua-duanya. Digabungkan menjadi satu, menjadi sebuah aset yang bernama Nagaya. Ya, jadi Nagaya ini sebenarnya kalau misalkan dibilang sama seperti kripto lain juga kurang tepat. Karena Nagaya ini sekarang konsepnya itu menciptakan standar dia sendiri, menciptakan kelas dia sendiri, menciptakan level dia sendiri. Jadi kita tidak mau dibandingkan dengan kripto lain, kita mau menciptakan standar kita sendiri. Nah, kalau misalkan ya yang kita lakukan adalah sejalan dengan perubahan dunia dan kita justru membantu, memfasilitasi dunia dari analog mengarah ke digital, ya semuanya nanti akan teknologi. Nagaya sudah melakukan itu, bahkan sudah terlaksana di Korea dan kedepannya akan ada di negara-negara lain. Ya sudah ada, bahkan nanti mungkin akan kita bahas sedikit ya. Dan proyek yang kita jalankan happens to be di renewable resource. Dua-duanya loh, berarti kita memfasilitasi perubahan dunia yang sangat besar ini. Ketika resesi sudah selesai, Anda sebagai holder Nagaya, Anda akan menjadi bagian dari teman-teman kita yang kalah ketika justru menang. Nah, itu pertanyaan yang paling tepat. Ya, jadi dari sudut pandang perusahaan, bagaimana, itulah kenapa pentingnya ada manajemen resiko. Perusahaan-perusahaan yang terbaik punya manajemen resiko. Dan Nagaya punya manajemen resiko yang sangat luar biasa. Ya, dan bagi Anda sebagai holder, pertanyaannya adalah bukan apa yang akan terjadi ketika resesi. Setelah resesi ini selesai, Anda mau berada di mana? Ya, yang memberikan uang atau yang menerima? Nanti ketika semuanya sudah selesai. Keputusan ada di tangan Anda. Sorry Pak, agak panjang Pak. Tapi semoga menjawab ya. Semoga menjawab tadi yang bertanya, karena menurut saya ini penting Mbak, ya, karena topik resesi ini sangat sensitif. Ya. Bahkan banyak holder kita pun yang khawatir. Ya, tapi untungnya kita berada di kendaraan yang tepat ya Pak ya. Iya.
Betul sekali ya. Jadi teman-teman, pertanyaan terpentingnya tadi sudah diajukan. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda akan putuskan? Ya, dari sisi perusahaan, kalau boleh izinkan saya mewakili ya, perusahaan. Ya, kami punya komitmen ya untuk bukan cuma sekedar mempertahankan inovasi demi inovasi yang akan terus kami kerjakan ya lewat Nagaya Technologies Private Limited ya perusahaan kita, tetapi tentunya ke depan ya Nagaya akan terus membuktikan ya, jadi apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dihitung tadi dengan matang itu pasti akan dieksekusi ya. Dan kita bersyukur sekali karena Nagaya ini dinakodai oleh seorang yang sangat hati-hati ya. Jadi istilah saya Pak Dhani, Pak Yohanes itu ya, kita memang ada di industri yang hari ini mengubah analog jadi digital tadi ya. Kita ada di industri yang sedang hype-hypenya, dua industri yang sedang hype, tetapi kita punya nakoda yang lebih konservatif dari konservatif, Pak. Iya, betul, Pak. Sangat konservatif. Jadi memang kadang kalau kita bicara konservatif itu sepertinya apa ya, konotasinya kok kurang bagus ya. Tetapi saya pikir dalam banyak kasus ya, ketika mengelola perusahaan ya, kalau perusahaan ini dikelola oleh seseorang yang terlalu agresif, Pak, itu juga pasti punya potensi resiko yang jauh lebih tinggi ya. Tapi ketika ini dikelola dengan sangat hati-hati, jadi konservatif tadi itu dalam pengertian hati-hati ya. Tadi betul ya yang disampaikan oleh Pak Dhani, kalau kita nego dengan Pak Yohanes itu sangat sulit, bukan karena beliau tidak mendukung perubahan ya, justru karena beliau sekarang ini sedang ada dalam misi ya, dalam misi untuk mengubah, merevolusi industri kripto ya. Jadi ada banyak hal yang harus dikerjakan dengan sangat hati-hati, dengan sangat wise ya. Jadi teman-teman, menjadi pertanyaan ketika posisi perusahaan punya komitmen yang sangat tinggi untuk menjadikan Nagaya ini bukan saja perusahaan besar, perusahaan skala dunia yang merevolusi industri kripto ya, tetapi juga dengan produk yang nantinya akan menjadi salah satu produk unggulan terbaik ya. Lalu posisi Anda di mana? Itu pertanyaan paling penting ya. Sebagian mungkin ada yang berkata begini, Pak Dhani, ya sudah, yuk buktikan dulu. Oh ya, nggak apa-apa, memang posisi kita adalah sedang mengerjakan dan ingin membuktikan semuanya. Tetapi persoalannya adalah ketika semua sudah terbukti dan Anda baru memutuskan, ya bukan terlambat. Tapi mungkin saja bisa jadi sudah sangat terlambat. Oke, tapi top penjelasan Pak Dhani tadi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih juga kepada tim riset dan teknologi dari Nagaya ya.